Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari manajemen dan juga manajemen pendidikan. Yang pertama ialah manajemen. Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan individu-individu untuk memutuskan, menguraikan, dan mencapai tujuan organisasi dengan melakukan kapasitas dan mengatur fungsi-fungsi, seperti fungsi perencanaan atau planning, kemudian fungsi pengorganisasian atau organizing, lalu penyusunan personalia atau kepegawaian atau staffing, kemudian pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan juga pengawasan atau controlling. Kemudian yang kedua ialah manajemen pendidikan. Adalah keseluruhan dari suatu proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama dua orang atau lebih, atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber, baik itu sumber personal maupun material, secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari pendidikan non-formal yang memberikan layanan pendidikan program paket A, yaitu setara dengan SD, kemudian paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Dengan memberikan penekanan pada peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengembangan sikap, kepribadian kepada peserta didik. Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti hal sanggar kegiatan belajar atau SKB, kemudian ada Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau BPKB, lalu ada PKBM, Lembaga Pelatihan Kursus atau LPK, kemudian ada organisasi sosial dan organisasi masyarakat atau Ormas, juga ada Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, dan pondok pesantren. Bahkan sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional, dibagi menjadi 3 program paket, yaitu ada program paket A, program paket B, dan program paket C. Program paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SD atau MI, bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan. Pemegang ijazah program paket A memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SDMI. Yang kedua, program paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal setara SMP atau MTS, bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan dasar. Pemegang ijazah program paket B memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMP atau MTS. Dan yang ketiga yang terakhir ialah program paket C, adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan non-formal setara SMA atau MA bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan formal atau berminat dan memilih pendidikan kesetaraan untuk ketuntasan pendidikan menengah. Pemegang ijazah program paket C memiliki hak eligibilitas yang sama dengan pemegang ijazah SMA atau MA. Kemudian beranjak ke peranan dan juga tujuan dari pendidikan kesetaraan. Yang pertama ialah peranan dari pendidikan kesetaraan yang meliputi program paket A, program paket B, dan juga program paket C itu sangatlah strategis dalam rangka pemberian bekal pengetahuan, yang mana penyelenggaranya ini ditujukan bagi masyarakat yang putus sekolah, dikarenakan keterbatasan ekonomi, kemudian dikarenakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah khusus, layaknya daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah yang terisolir yang belum memiliki fasilitas pendidikan. Bahkan, untuk skala nasional, penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung dan mensukseskan program pendidikan wajar 12 tahun atau wajib belajar 12 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya kita beralih kepada tujuan pendidikan kesetaraan, yang mana tujuannya itu terdapat 5 tujuan. Pertama ialah menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung, yang dikarenakan putus atau tidak pernah sekolah sama sekali. Kemudian terkait masalah letak geografis dan juga kesenjangan sosial. Yang kedua, menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua warga masyarakat yang masih memiliki usia produktif melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama pendidikan bagi masyarakat Indonesia minimal 9 tahun, sehingga mampu menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah.
Yang keempat ialah memberikan peluang kepada warga masyarakat yang ingin menuntaskan pendidikan setara. Dan yang terakhir ialah tujuan kelima merupakan melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk mengaktualisasikan diri sekaligus meningkatkan mutu kehidupannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran pendidikan kesetaraan dan juga komponen program pendidikan kesetaraan. Yang pertama yaitu sasaran pendidikan kesetaraan. Program pendidikan kesetaraan memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan pendidikan formal, SD, SMP, dan SMA. Selain waktu dan tempat yang fleksibel, program pendidikan kesetaraan memiliki sasaran yang berbeda dengan pendidikan formal. Secara umum, sasaran dari program pendidikan non-formal diantaranya adalah yang pertama, penduduk 3 tahun di atas usia SD atau MI, yakni 13-15 tahun, paket A, dan 3 tahun di atas usia SMP atau MTS, 16-18, yaitu paket B. Lalu yang kedua, penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, sekolah alternatif, komunitas berpotensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis, dan lain-lain. Kemudian ketiga yaitu penduduk usia sekolah yang terkendala masuk jalur formal karena seperti ekonomi terbatas, waktu terbatas, geografis, keyakinan seperti ponpes, bermasalah baik sosial atau hukum. Kemudian yang keempat, penduduk usia 15-44 tahun yang belum tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Lalu yang kelima, penduduk usia SMA atau MA berminat mengikuti program paket C. Lalu yang keenam, penduduk di atas usia 18 tahun yang berminat mengikuti program paket C karena berbagai alasan. Selanjutnya yaitu komponen program pendidikan kesetaraan. Yang pertama ada peserta didik atau warga belajar. Warga belajar menurut Umberto Sihombing adalah anggota masyarakat yang ikut dalam suatu kegiatan pembelajaran. Istilah ini memiliki konotasi bahwa adanya aspek keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran, terutama pada program pendidikan non-formal. Peserta didik merupakan warga masyarakat yang menjadi sasaran program pendidikan kesetaraan. Pada umumnya, warga masyarakat pendidikan kesetaraan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Kemudian komponen yang kedua ada pendidik atau tutor. Secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik, tutor, fasilitator, pamong belajar, widaswara, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan. Komponen yang ketiga yaitu penyelenggara program. Penyelenggara program adalah organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Organisasi atau lembaga tersebut berupa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, pondok pesantren, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Ditjen PLSP menyatakan bahwa penyelenggara program pendidikan kesetaraan mempunyai kewajiban, diantaranya yang pertama, melaksanakan rekrutmen calon peserta didik dan tutor, membentuk kelompok belajar, menyediakan tempat dan sarana dan prasarana belajar. Lalu yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan menjamin keberlangsungan pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan dan memberikan motivasi terhadap peserta didik dan tutor, memelihara hubungan baik dengan peserta didik dan tutor, serta mengelola dana penyelenggaraan program. Lalu yang keempat, menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggara program. Komponen yang keempat yaitu program pembelajaran. Program pembelajaran pendidikan kesetaraan adalah rencana kegiatan pembelajaran yang memuat tujuan, kurikulum, strategi, dan evaluasi belajar sesuai dengan tujuan kelompok belajar pendidikan kesetaraan. Komponen yang kelima yaitu proses pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Teknik yang paling sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan adalah yang pertama, ceramah, yang kedua, tanya jawab, yang ketiga, curah pendapat, yang keempat, demonstrasi, yang kelima, penugasan, yang keenam, praktek, dan yang ketujuh, kunjungan lapangan.
Komponen yang keenam yaitu tempat, sarana, dan prasarana belajar. Penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan dalam berbagai tempat, baik milik pemerintah, masyarakat, maupun pribadi. Tempat belajar yang disediakan oleh penyelenggara harus tetap memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia. Tempat belajar yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar seperti gedung sekolah, madrasah, PKBM, balai desa, dan tempat lain yang layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana belajar dalam proses pendidikan kesetaraan dapat berupa bahan belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan belajar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bahan belajar pokok dan bahan belajar pelengkap. Komponen yang ketujuh yaitu kelompok belajar. Kelompok belajar adalah sejumlah warga belajar yang terdiri 5-10 orang yang berkumpul dalam satu kelompok, memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama, dan mempunyai kesepakatan untuk saling membelajarkan. Komponen yang ke-8 yaitu dana belajar. Dana belajar adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Dana belajar dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan swadaya masyarakat. Dana yang diperoleh dikelola penyelenggara program dan penggunaannya diupayakan tepat sasaran serta seefisien mungkin. Komponen yang ke-9 yaitu motivasi belajar. Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Lalu komponen yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar. Menurut Nana Sujana, bahwa yang dimaksud hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Menurut Ditjen PLSP Depdiknas, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar pendidikan kesetaraan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan dan hasil belajar dilakukan dalam bentuk yang pertama evaluasi harian, yang kedua evaluasi tiap-tiap modul pelajaran, yang ketiga evaluasi semester, yang keempat evaluasi akhir kelas atau kelompok, dan yang kelima evaluasi akhir atau ujian nasional. Penilaian hasil belajar digunakan untuk menentukan perbaikan, pengayaan, kenaikan kelas, dan kelulusan.